Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Susi Susilowati pada mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan ke-12. Materi hari ini masih tentang graf ya, jadi melanjutkan teori graf yang ada di pertemuan ke-11 minggu lalu. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang representasi graf ya. Yang dimaksud dengan representasi graf di sini artinya bagaimana kita melakukan penyajian data-data yang ada di dalam graf ya, bagaimana simpul dan sisi atau edge yang ada pada suatu graf ini kita sajikan. Ya, maksud dari representasi graf di sini adalah untuk pemrosesan pada program komputer, maka graf ini harus direpresentasikan di dalam memori. Nah, di sini ada beberapa bentuk representasi graf ya, ada 3 ya. Jadi di sini akan dibahas 3 jenis representasi yang sering digunakan ya. Yang pertama adalah matriks ketetanggaan. Yang kedua matriks bersisian, dan yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Baik, akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama, representasi graf berbentuk ketetanggaan atau yang biasa diistilahkan dengan adjasensi matriks. Representasi adjasensi matriks di sini adalah bentuk penyajian graf yang paling umum. Artinya paling banyak dipergunakan. Misalnya grafnya terdiri dari vertex, edge adalah graf dengan n simpul, di mana jumlah n-nya lebih dari sama dengan 1 ya. Matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali n. Jadi kalau n itu adalah simpul tadi ya. Jadi kalau simpulnya ada 4, berarti nanti matriks yang akan kita buat berukuran 4 kali 4 ya. Artinya kolom dan barisnya akan sama ya. Jadi jika matriks dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetanggaan. Dan AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetanggaan. Matriks ketetanggaan hanya bernilai 0 dan 1, maka matriks tersebut dinamakan matriks 01 atau 01. Selain itu, matriks juga bisa dinyatakan dengan nilai false, yaitu yang menyatakan 0, dan true yang menyatakan 1. Matriks ketetanggaan didasarkan pada pengurutan nomor simpul. Di sini terdapat n faktorial. Cara pengurutan nomor simpul berarti ada n faktorial matriks ketetanggaan berbeda untuk graf dengan n simpul. Contohnya, perhatikan graf sederhana dan matriks ketetanggaannya dari graf terhubung, graf tak terhubung, dan graf berarah di bawah ini ya. Nih ada 3 buah graf ya. Graf yang pertama yaitu graf yang terdiri dari 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Sebentar, Ibu sedang mencari mouse. Ya, 1, 3, 4, berarti di sini kita akan menyusun matriksnya menjadi 4 baris 4 kolom ya. Barisnya adalah simpul 1, 2, 3, 4 ya. Dan kolomnya juga 1, 2, 3, 4. Ya, ini ya. Ibu akan membahas ini. Dia terdiri dari 4 simpul 1, 2, 3, 4, maka kita akan menyusun barisnya ini terdiri, ini namanya barisnya ya, barisnya simpul. Yang di atas ini namanya kolomnya juga simpul. Jadi baris dan kolom adalah simpul. Kita lihat di sini simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2. Berarti 1 ke 2 kita beri nilai true.
ya, kita beri nilai true. Ya, di sini kita beri nilai 1 bertetanggaan dengan 2 dan 3. Ya, berarti yang kita beri nilai 1 adalah 2 dan 3. Nah, ini 1 ya. Sedangkan 1 ke 1 ini tidak ada. Jadi tidak ada gelung ya. Kalau 1 ke 1 kan berarti ada gelung. Di sini tidak ada gelung. 1 juga tidak bertetanggaan dengan 4, maka berarti false, diberi nilai 0. Paham ya? Kemudian 2 bertetanggaan dengan 1, 3, dan 4. Maka kita beri nilai true pada untuk baris kedua ya, pada kolom 1, kolom 3, dan kolom 4. Kemudian kita lihat lagi simpul 3. Simpul 3 bertetanggaan dengan 1, 2, dan 4. Maka pada baris 3, kolom yang kita beri nilai true adalah 1, 3, dan 4. Ya, seperti itu. 1, 2, dan 4 ya, maaf. Sedangkan dengan 3 dengan 3 tidak ada gelung ya, maka tidak ada ketetanggaan di simpul 3 ketiga, maka berarti false. Untuk simpul 4 bertetanggaan dengan 2 dan 3 ya, maka yang diberi nilai true adalah kolom 2 dan 3 pada baris keempat. Sedangkan kolom 1 dan kolom 4 pada baris keempat bernilai false, seperti itu. Nah, yang ini berarti bisa ya. Silakan dibaca sendiri, di mana simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3, simpul 2 bertetanggaan dengan 1 dan 3, simpul 3 bertetanggaan dengan 1 dan 4 dan 2 ya. Simpul 4 hanya bertetanggaan dengan simpul 3 ya. Sedangkan simpul 5 ini disebut dengan simpul terpencil ya, karena tidak ada sisi yang menghubungkan ke vertex manapun. Maka baris 5 ini semuanya adalah false. Artinya tidak ada sisi, atau simpul 5 ini tidak bertetanggaan dengan simpul manapun. Yang ini silakan dicek sendiri ya. 1 bertetangga dengan 2, 3, dan seterusnya. Seolah bisa dipahami ya untuk matriks adjasensi. Jadi cara penyajian atau representasi dari matriks adjasensi adalah kita membuat matriks dengan kolomnya adalah simpul dan barisnya juga simpul. Diberi nilai true atau 1 jika ada ketetanggaan antar kedua simpul tersebut, dan bernilai false jika tidak ada ketetanggaan dari kedua simpul tersebut. Kelemahan matriks ketetanggaan dan matriks bersisian itu adalah tidak dapat mempresentasikan graf yang tidak mempunyai sisi ganda. Ya, jadi misalnya kalau sisi ganda kan berarti simpul dengan simpul tersebut akan ada lebih dari 1 ya. Berarti kita tidak bisa merepresentasikan jika ada 2 sisi di dalam 2 buah simpul yang saling bersisian, karena tadi hanya dinyatakan dengan 0 dan 1 ya. Seperti itu. Maka untuk mengatasinya, elemen AIJ pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah sisi yang berasosiasi dengan VI, VJ. Matriks ketetanggaannya bukan lagi matriks 01. Untuk graf semu gelang ya pada simpul VI dinyatakan dengan nilai 1 pada posisi I, J di matriks ketetanggaannya. Itu adalah kelemahan dari matriks ketetanggaan dan matriks bersisian. Jadi sulitnya jika ketika graf memiliki sisi ganda. Kemudian representasi graf yang kedua adalah disebut dengan matriks bersisian atau insidensi ya. Adalah matriks yang menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Berarti nanti matriksnya terdiri dari barisnya simpul, kolomnya sisi atau edge ya. Jadi misalkan G sama dengan V, E adalah graf dengan N simpul dan M buah sisi. Jadi N-nya simpul, M-nya sisi atau edge.
atau garis ya. Matriks bersisian G adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali m. Jadi jika kita merepresentasikan matriks insiden, tidak dihasilkan matriks dengan ukuran n kali n, tapi matriks berukuran m kali n. Jadi jumlah barisnya bisa tidak sama dengan jumlah kolomnya. Itu namanya matriks simetri ya. Jadi kalau adjasensi matriksnya simetri ya, baris dan kolomnya pasti akan sama. Tapi kalau insiden tidak sama ya, bisa tidak sama ya. Nah, baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Bila matriks disebut A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Ya, jadi kalau nanti suatu simpul mengeluarkan sebuah sisi, ya, maka akan bernilai 1. Dan AIJ akan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Oke, contohnya matriks ini ya, terdiri dari berapa simpul? A, B, C, D ya. Anggaplah simpulnya 1, 2, 3, 4. Jadi A1, B2, C3, D4 ya. Kemudian sisinya ada E1, E2, E3, E4 dan E5. Ada 5 sisi ya. Jadi barisnya simpul sebanyak 4 baris dan kolomnya adalah edge atau sisi sebanyak 5 sisi. Nah, di sini kita lihat simpul 1 ya, simpul 1 atau A ini bersisian dengan sisi apa saja, yaitu E2 dan E4. Ibu besarkan ya. Jadi simpul A ini bersisian dengan E2, E4. Ya, E2 dan E4. Berapa lagi? E1 ya, ini maksudnya dia sisi ganda ya. Jadi artinya gambarnya begini, bukan seperti itu. Jadi gambarnya sebenarnya begini, sisi ganda maksudnya ya. Berarti akan bernilai true pada kolom E1, E2, E4 ya. E1, E2 dan E4. Sedangkan pada E5 dan E3 ini tidak bersisian, berarti false. Pada baris kedua yaitu simpul B bersisian dengan E1, E2, E3 ya, E1, E2, E3. E4 dan E5 ini tidak bersisian, berarti false. Kemudian baris ketiga yaitu C ini bersisian dengan H4, E3 dan E5 ya. 3, 4, 5. E1 dan E2 nya tidak bersisian, berarti false. Kemudian D yaitu baris keempat ya. Baris keempat ini bersisian dengan E5 saja ya, E5 dan ini gelungnya tapi tidak diberi nama nih ya. Ini maksudnya apa, Ibu juga kurang jelas, harusnya diberi nama berapa ya. Anggaplah di sini bukan bagian daripada graf ya, karena warnanya biru nih, Ibu juga kurang paham. Jadi di sini ditulisnya yang bernilai benar hanya pada sisi E5 untuk simpul 4 atau simpul D. Ya, ini adalah matriks insidensi ya, matriks insidensi. Jadi kalau matriks adjasensi tadi matriksnya terdiri dari barisnya simpul, kolomnya simpul. Kalau matriks insiden, barisnya simpul, kolomnya edge. Berikutnya yang ketiga, representasi graf berbentuk senarai ketetanggaan atau disebut dengan adjasensi list. Ya, berbeda dengan yang pertama ya tadi ya. Kalau yang pertama ini tadi namanya matriks adjasensi. Kalau yang ketiga ini adalah adjasensi list. Adjasensi list ya. Kelemahan matriks ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit. Matriksnya bersifat jarang atau sparse, yaitu mengandung banyak elemen nol,
sedangkan elemen yang bukan nolnya sedikit. Sehingga jika ditinjau dari teknis ya implementasi, kebutuhan ruang memorinya menjadi boros karena komputer banyak menyimpan elemen nol yang tidak perlu. Maka untuk mengatasinya bisa digunakan representasi yang ketiga ini ya, yaitu seranai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Contohnya berdasarkan graf contoh representasi 1, kita akan membuat senarai ketetanggaan. Ya, di sini contoh graf representasi 1, berarti yang ini ya, yang ini. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4 tadi ya, seperti itu. Ini kalau kita buat bentuk yang ketiganya menjadi seperti ini. Jadi kita buatnya dalam bentuk tabel ya. Jadi simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 ya. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 ya. Simpul 2 bertetangga dengan 1, 3, 4. Simpul 3 bertetangga dengan 1, 2, 4. Simpul 4, 2, 3. Ya, seperti ini. Ini untuk graf pertama. Ini untuk graf yang kedua, ini untuk graf yang ketiga. Silakan nanti dicek sendiri ya. Jadi ini bentuk dari representasi graf yang ketiga adalah bentuknya bukan matriks tapi list, atau bisa dikatakan ini bentuknya adalah tabel juga ya, terdiri dari record dan kolom ya, record dan kolom. Oke, untuk representasi graf mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke istilah yang disebut dengan graf isomorfik atau isomorfik graph. Adalah dua buah graf yang sama tetapi secara geometri sebenarnya berbeda. Secara bentuk ya. Secara sebenarnya sama tetapi bentuknya beda. Contohnya G1 isomorfik dengan G2. Kenapa isomorfik? Karena G1 terdiri dari 1, 2, 3, 4 simpul dan berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah sama ya, jadi dia membentuk 3 segi, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdiri dari 6 sisi. Tetapi G1 ini tidak isomorfik dengan G3 ya. G3 sisinya hanya ada 4 ya. Seperti itu. Kemudian ada istilah dari graf yang disebut dengan graf planar. Bukan istilah ya, jenis. Jadi ada graf isomorfik, berikutnya ada graf planar dan bidang. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Dan graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan itu disebut dengan graf bidang. Ya, jadi istilahnya graf planar, suatu graf itu disebut dengan graf planar ya, graf bidang ya, jika sisi-sisi dalam graf planar tersebut tidak saling berpotongan. Nah, ini contohnya yang disebut dengan graf bidang ini adalah ini ya. Ini graf bidang. Yang ini juga graf bidang. Tidak ada sisi yang saling berpotongan. Tetapi kalau yang ini, ya ini ada yang berpotongan nih. Nih, sisi ini berpotongan dengan sisi ini. Ya, maka tidak dikatakan sebagai graf bidang. Ya, graf planarnya bukan graf bidang ya.
Berikutnya adalah graf Euler dan graf dual. Graf Euler itu adalah graf yang jumlah derajatnya itu genap ya. Nah, di sini kita bisa mencari jumlah dari Euler-nya ya, jumlah wilayah atau F pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut, yaitu F sama dengan E dikurangi N ditambah 2, di mana N adalah simpul dan E adalah sisinya ya. Contohnya misalnya sisinya jumlahnya 11, simpulnya 7, maka Euler-nya adalah sebanyak 6, yaitu 11 dikurangi 7 ditambah 2. Kemudian ada graf dual ya, adalah graf yang dibuat dengan cara setiap wilayah graf lama, buatlah simpul untuk graf baru, dan buat sisi baru yang memotong sisi graf lama untuk menghubungkan simpul graf yang baru. Itu graf dual ya. Kita membuat graf ya dengan cara dari graf yang lama itu kita buat simpul baru, yaitu dengan cara simpul lama yang saling berpotongan itu kita buat menjadi simpul yang baru. Artinya kita buat graf dual itu agar tidak terjadi sisi yang berpotongan ya. Maka kita membuat menjadi sebuah graf dual. Bentuk bentuk lain dari yang aslinya ya, namanya graf dual. Berikutnya dalam suatu graf itu ada yang disebut dengan lintasan dan sirkuit Euler dan Hamilton ya. Yang dimaksud dengan lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah suatu lintasan Euler yang kembali ke simpul awal membentuk lintasan tertutup. Dengan kata lain, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut dengan graf semi Euler. Definisi dari lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang mempunyai tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul tepat satu kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Hamilton disebut dengan graf Hamilton, sedangkan yang mempunyai lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Oke, selanjutnya aplikasi graf ya. Nah, terdapat banyak aplikasi graf yang digunakan sebagai alat untuk merepresentasikan atau memodelkan persoalan dari graf ini ya. Berdasarkan dari graf yang dibentuk barulah persoalan bisa diselesaikan. Beberapa aplikasi yang berkaitan dengan lintasan atau sirkuit di dalam graf, yaitu kita bisa menentukan yang namanya lintasan terpendek atau shortest path, persoalan pedagang keliling atau traveling salesman problem, dan persoalan tukang pos Cina. Nah, ini ada di mata kuliah logika algoritma ya, di pertemuan terakhir tentang graf, dan mata kuliah struktur data di pertemuan 12 ya, di pertemuan 12 ini ya, kalau nggak salah di pertemuan ke-12 ya. Jadi Ibu di sini hanya mereview kembali. Oke, yang pertama lintasan terpendek atau shortest path. Ini juga pengaplikasiannya menggunakan bentuk graf, di mana pada shortest path ini grafnya adalah memiliki arah, jadi lintasannya memiliki arah. Kemudian setiap lintasannya juga ada bobotnya ya, karena kita akan membuat suatu perhitungan, maka setiap sisinya memiliki bobot. Kemudian setiap lintasan ini harus terhubung dengan simpul, jadi tidak boleh ada simpul terpencil ya. Nah, kalau ada simpul terpencil maka kita tidak bisa melakukan
perhitungan dari shortest path. Ini ciri-ciri daripada shortest path ya. Jadi setiap simpulnya harus saling terhubung dan memiliki bobot dan punya arah seperti itu ya. Contohnya, nah ini contohnya simpul 1 bisanya ke 5, ke 2 ya, ini ada garisnya ya. 1 ke 2, kemudian 1 ke 5, 1 ke 3, 1 ke 4, ada ya. Kemudian 2 ini bisa ke 3, bisa ke 3 saja 2. 3 bisa ke 1, bisa ke 4 saja sudah. Kemudian 4 bisa ke 5, 5 bisa ke 4, 6 bisa ke 4 seperti itu. Nah, ini bobot-bobotnya ya. Misalnya kita mau mencari jalur terpendek dari 1 ke 4 misalnya. Kita coba ya. Dari 1 ke 4. Nih, kita mau menghitung jalur terpendek dari 1 ke 4. Kita dulu 1 ke 4 itu ada ya, dari 1 ke 4 langsung. Itu dengan bobot 1 ke 4 adalah ini 40 ya. Kalau lewat yang lain dulu 1, 3, 4. Jadi mulai dari simpul 1 tujuannya ke simpul 4. Ini bisa lewat ke simpul 3 dulu. 1 ke 3 20, 20 tambah 15. 20 tambah 15 berarti 35. Nah, berarti kan lebih shortest 1, 3, 4 daripada kita langsung 1 ke 4. Cari lagi lintasan yang lain yang mungkin lebih kecil dari 35, yaitu ke tujuan simpul 4. Berarti lewat mana lagi? 1 ke 5, 5 ke 4. Bisa ya, 1 ke 5, 5 baru ke 4. 1 ke 5, 45. 5 ke 4, 30. Berarti berapa tuh? 75, lebih panjang ya. Dan seterusnya dicari mana yang paling kecil jumlah jarak lintasannya, maka itu yang shortestnya. Berikutnya traveling salesman ya. Traveling salesman adalah persoalan pedagang yang mengunjungi sejumlah kota. Maka kita juga harus menentukan sebuah sirkuit ya, sebuah perjalanan yang dilalui oleh seorang pedagang tersebut, berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali ke kota asal. Ya, dia membentuk sirkuit. Sirkuit itu harus kembali ke simpul awal ya. Jadi kalau simpul awalnya 1, maka perjalanan terakhirnya adalah dia harus kembali ke simpul 1. Contohnya ini, misalnya simpul awalnya adalah A. Ya, simpul awalnya A. Nah, dari A ini kita akan berjalan kemana dulu? Maka kita memperhatikan bobot dari sisi-sisi yang ada. Ya, kalau A langsung ke B itu adalah bobotnya 12, A ke D bobotnya 10. Maka kita pilih yang kecil terlebih dahulu. Berarti yaitu A ke D dulu. Ya, A ke D ini adalah 10 ya. Kemudian setelah D kita bisa ke B, bisa ke C. Ke B ini 9, ke C berapa ini ya? Nggak ada nilainya. C nilainya berapa ya ini? Wah, ini nggak jelas nih nilainya berapa, jadi nggak bisa dihitung ya. Ini buat ini, nah ini nggak bisa dihitung ya. Jadi ketika kita mau melakukan perjalanan, ini kita harus memperhatikan bobot-bobotnya. Nah, pilih bobot yang paling kecil untuk dilalui lebih dahulu. Dan terakhir harus kembali ke A lagi ya. Nanti silakan dibuka contoh traveling salesman di mata kuliah logika algoritmanya ya. Kemudian persoalan tukang pos ya, atau Chinese postman problem ya, ditemukan pertama kali oleh Megan tahun 1962. Permasalahannya adalah seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah.
bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Jadi hampir sama ya dengan traveling salesman. Berangkat dari kota asal, kembali ke kota asal lagi ya. Oke, demikian materi tentang teori graf lanjutan pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa bertanya di WA grupnya ya. Ibu akhiri penjelasan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.